kementerian ya, seperti Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa ada salah satu kementerian yang meminta deputinya 40 miliar ya. Sampai sekarang ini belum ada kejelasan dari beliau. Kemarin ada dari Kemenaker persoalan JHT. Pertama, karena ibarat sebuah lumbung padi itu semuanya sudah dikuasai tikus, kami menginginkan bahwa bakar lumbung padinya. Oke, mantap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita dari media Mimbartub, Salwa Media, dan SNN 1 News Network. Kita sekarang berada di samping Patung Kuda dan di samping Monas. Hari ini terjadi aksi yang dilakukan oleh IMM. Nah, saat ini kita berada di sini bersama Bang, siapa namanya Bang? Rian Betra Delza. Bang Rian selaku Bendahara Umum DPP IMM. Bendahara IMM. Ini yang dilakukan teman aksi kali ini IMM di daerah mana saja, Bang? Ya, ini satu komando dari DPP IMM. Jadi ada di Jabodetabek, DKI, Jabar, dan Tangerang, Banten. Ini tuntutan dari teman-teman apa saja dalam aksi hari ini? Pertama, tuntutannya tentu persoalan HAM yang masih belum selesai, represivitas dari oknum kepolisian kepada aktivis, persoalan agraria wadas, dan masih banyak lagi persoalan agraria, dan yang paling penting itu adalah oknum-oknum istana yang selalu membuat gaduh dengan statementnya, dan yang paling penting juga bagaimana aksi kita hari ini menyuarakan tentang penundaan pemilu, bahwa bagi kami penundaan pemilu adalah bentuk suatu pengangkangan demokrasi yang hari ini sedang terjadi. Mungkin yang kan banyak nih kritikan ya, diantaranya tadi disebutkan ada aparat-aparat dari pemerintah yang tadi Abang kritik, boleh disebutkan misalnya siapa dan dalam hal apa, misalnya apa pemerintah itu yang tidak menjalankan fungsinya saat ini? Ya, tentu kementerian ya, seperti Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa ada salah satu kementerian yang meminta deputinya 40 miliar ya. Sampai sekarang ini belum ada kejelasan dari beliau. Kemarin ada dari Kemenaker persoalan JHT, ada lagi persoalan investasi dari Kementerian Manifest, kemudian juga statement dari Menteri Agama, bagaimana itu sangat memicu ketegangan ya antara warga negara. Ini saya kira sangat berbahaya apabila Presiden Jokowi tidak menjadikan segera. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini antara satu dengan yang lainnya ini sangat cepat sekali ya. Misalnya contoh soal wadas, kemarin belum lama langsung ke JHT, belum lama ada penodaan, bukan penodaan ya, maksud saya adalah salah satu Kementerian Agama, Pak Menteri Agama waktu itu menyampaikan yang kontroversial. Artinya dari sini semua, dari tadi kedoliman tadi, apa yang teman-teman bisa kasih solusi lah untuk pemerintah? Pertama, karena ibarat sebuah lumbung padi itu semuanya sudah dikuasai tikus, kami menginginkan bahwa bakar lumbung padinya. Artinya maka kita menginginkan resapel kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang memang hobinya itu membuat kisruh antar warga negara. Itu tuntutan real dari kami sebenarnya. Oke. Kabinet kan beberapa kali juga pernah ada reshuffle ya. Reshuffle ya, misalnya menteri siapa kemarin yang pernah di reshuffle kemarin, Menteri Komunikasi kalau nggak salah kemarin, dan beberapa menteri yang lain juga di reshuffle gitu. Nah, apakah ini jadi suatu solusi gitu Bang? Apakah nanti tidak akan muncul lagi gitu? Abang melihat nggak maksudnya problem yang lain selain reshuffle itu? Problem dasarnya adalah reshuffle menteri itu kemudian diisi kembali oleh oknum-oknum partai politik. Nah, ini membuat regulasi kemudian aktivitas politik dan kinerja para menteri terbatasi oleh wewenang partai politik. Maka kami jika reshuffle dilakukan, maka ambillah menteri-menteri yang berkapasitas ya, mempunyai kapasitas. Yang paling penting adalah jangan ambil menteri dari partai politik lagi.
Selanjutnya Bang, ini yang tadi juga Abang sampaikan soal penundaan Pilpres. Apa yang Abang lihat dari sisi penundaan ini, apa yang Anda lihat? Yang kita lihat adalah tentu ingin melanggar secara permanen ya. Maka undang-undang coba dirubah, kemudian sistem akan coba dirubah. Saya kira ini yang saya sebut tadi sebagai bentuk pengangkangan demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan jelas-jelas itu sampai hari ini melanggar undang-undang, terutama pasal 22E. Nah ini kan ini terus bergulir ya. Bahkan ada dua partai yang saya dengar. Tiga. Ada 3 partai yang kemudian mendukung ini. Gitu. Artinya apa ini menurut Abang? Ya artinya ini sebuah upaya untuk pertama saya lihat ingin melanggengkan dinasti politik itu tadi. Wah, kita tidak bisa pungkiri bahwa semua kementerian itu kan di-endorse oleh partai politik. Maka upaya itu supaya partai-partai politik ini mempunyai legacy ya dalam menentukan kebijakan. Nah, saya kira itu. Ya, terima kasih Abang. Siap. Abang siapa namanya tadi? Rian. Bang Rian selaku bendahara ya, DPP IMM pada sore hari ini, dan mudah-mudahan aksi pada sore hari ini berjalan lancar. Terima kasih teman-teman media yang telah meliput. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.